Kadang-kadang karena itu juga banyak kritik kan. Iya. Karena kok seperti limited gitu lingkarannya. Yang kemudian orang berpikir masuk ketemu harus lewat mereka. Lalu kemudian banyak masukan yang mungkin di luar sana bagus, tapi kemudian dengar orang-orang terdekat. Mungkin itu sebabnya belakangan Pak Prabowo misalnya memanggil banyak orang untuk didengar gitu. Nah, problemnya kan apakah didengar atau justru mendengar Pak Prabowo? Kan itu kan juga pertanyaan, karena teman-teman yang pernah datang ke situ juga berasa bahwa lebih banyak mendengar beliau. Yang saya tanya itu dari satu desa ke desa itu adalah cerita tentang bagaimana koperasi desa. Apa koperasi merah putih. Itu dari kepala desa 3-4 orang itu bilang, aduh kita tidak pernah diikutkan. Tapi mereka sudah tahu bahwa ada tentara mempersiapkan ini, itu dan seterusnya gitu. Terus nanti gimana? Kita belum tahu akan seperti apa. Itu bahkan menurut Agritnas sekarang tuh belum ada swasembada pangan. Kita kurang 3 juta ton karena datanya nggak benar. Data Kementan nggak benar. Ini karena kata siapa nih Mas turun nih? Ya kata orang-orang Agritnas lah. Apa sih yang dimaksud antek asing? Antek asing tuh orang Indonesia yang bekerja untuk kepentingan orang asing. Oke. Kalau Karen Brok di mata Pak Prabowo dan itu orang asing yang bekerja buat kepentingan Indonesia. Gitu loh. Jadi Karen Brok sama Lucien itu adalah antek Indonesia gitu loh. Total politik. Iya. Dan ada dua senior kita Don dan BHM dan ada di Selalu ada short left di antara kita. Kok kalian satu nggak berani gini? Itu nggak berani. Jangan Mas. Soalnya kalau gini-gini tuh bagiannya Pak Prabowo. Kalau masih ingat ya pidato Pak Prabowo yang khas waktu di bukan pukul-pukul podium. Iya, waktu di mana kampanye 2019 Oh, dia salah. sering itu waktu debat juga kan sempet. Iya, yang belakangnya Amin Rais gitu kan. Sekarang Itu tidak terlupakan. ya, tapi udah nggak akur lagi katanya, Bang. Apa? Amin Rais sama Pak Prabowo. Iya, kenapa ya? Menurut saya Pak Amin Rais juga sudah out of date lah. Tidak ikuti lagi perkembangan dari dalam kan. Dan Kalau soal akur tidak akur kan memang biasa di politik. Tapi waktu itu Pak Prabowo itu kan dekat sama Pak Amin Rais, dekat sama dianggapnya kelompok Islam politik lah. Itu tuh originnya Pak Prabowo gak sih sebenarnya? Atau Pak Prabowo lagi main tonil aja sebenarnya waktu itu, Bang? Saya rasa tonil aja Pak Prabowo-nya. Kan memang butuh suara kan. Jadi itu normal aja di politik itu. Mas Bud. Originnya Pak Prabowo sama siapa, Mas? Apanya? Friends, Origin tuh sejak kapan? Sejak dia masih muda atau Ya Pak Prabowo dewasa dan berkarir secara politik lah. ya, sejak balik berakar. Kalau di era-era saya sama Don Bosco, di era-era reformasi sih dia dianggap masuk dalam naga hijau ya kan, bukan naga merah putih gitu loh. Walaupun dari dulu tuh saya juga udah bingung, kok bisa masukin Prabowo di naga hijau, wong dia ibunya aja orang Kristen kan, dan kakak adiknya juga bukan orang Islam gitu. Jadi kalau menurut saya si Prabowo tuh kan juga tadinya deket sama Pak Beni ya. Bahkan saya ingat Taruna Nusantara itu kan tadinya kan gagasan pertamanya tuh waktu itu masih Mayor Prabowo. Dia udah sediain lahan untuk yayasan, bikin sekolah berasrama gitu. Terus dia lapor nama Pak Harto. Pak Harto kayaknya nggak terlalu nanggepin. Akhirnya dia lapor ke Menteri Pertahanan Beni Mudani, malah Pak Beni setuju tapi dengan syarat harus di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi nggak jadilah tanah yang udah disiapin gitu. Nah tapi belakangan itu mereka pisah karena Prabowo kan kalau ini kan udah bukan rahasia lagi, dia pernah menuduh Pak Beni itu menyiapkan kudeta terhadap Pak Harto ketika Pak Harto
waktu itu mendekat ke kalangan Islam melalui ICMI. Kan dimulainya di situ tuh. Nah, ketika itu Pak Beni mengambil jarak lah dengan ICMI ini. Kan kenapa? Karena Pak Beni itu orang yang punya pengalaman dulunya kan yang berontak ngadepin DITII, ya kan, ngadepin PRI Permasta. Jadi dia curiga lah dengan kalangan sayap, kalau di bahasa militer tuh sayap ekstrim kanan. Ya kan? Eka. Jadi ya kalau di doktrin militer tuh ada Indonesia yaitu kayak burung elang, Garuda, yang satu sayap kanan, satu sayap kiri. Yang bahaya tuh ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Tapi antara kanan dan kiri ini harus seimbang, kalau enggak Indonesia jatuh. Nah, ketika itu Pak Beni menganggap Pak Harto udah terlalu kanan, sementara Prabowo menganggap justru Pak Beni terlalu kiri. Jadi mereka inilah Tapi itu berbeda beneran pandangan. ideologis atau gimana sih Mas menurut Mas WM? Kalau menurut saya Atau sih kayak Pak Prabowo 2019 kalau kata Bang secara main tonil aja. ideologis sih mestinya Prabowo itu merah putih banget. iya, dua-duanya merah putih kalau Asal menurut saya. usulnya juga sangat colorful, sangat bineka. Jadi ya. Lalu kalau originnya kita bisa lihat dua fase ya. Iya. Fase ketika beliau tentara penuh, lalu kemudian ketika masuk ke politik. Kita kemudian lihat orang-orang yang dekat dengan dia yang original itu orang-orang politiknya. Itu kan kita bisa tahu siapa-siapa. Dan nggak banyak berubah ya Bang Doni. Tidak Sejak banyak berubah. Pak Prabowo bangun Gerindra ini. Tidak banyak berubah. Artinya di situ dia betul-betul membina orang yang kemudian satu jadi teman yang dari dulu terbawa terus sampai sekarang. Kedua, teman anak-anak baru atau anak-anak muda baru yang kemudian beberapa diantaranya sebagai anak ideologis yang kemudian bertemu di Gerindra. Lalu kemudian dapatlah kedudukan dan seterusnya, termasuk teman-teman yang kita sebut sebagai Hambalang Boys itu adalah orang-orang yang betul-betul sangat dekat dengan beliau kan. Dan prinsipnya Anak didiknya lah, Dan- cantriknya lah kalau di dunia itu kita ya. tahu juga Pak Prabowo itu sangat setia pada teman-temannya. Kalau kita lihat ada jenderal yang sudah tua yang dapat posisi di BUMN, Iya. itu sangat menarik. Iya. Bahkan terakhir katanya banyak purnawirawan dipanggil ke Hambalang lalu diminta untuk ikut mengawasi Danantara. Ya orang-orang seperti itu kan. Ya ada Tono Surama, ada Pak Zaki Anwar Makarim. Iya, kira-kira itu. Ya, yang nggak cuman itu, dia juga setia pada dulu yang dukung orang-orang Timor Leste yang dulu dukung Indonesia di Atambua sana. Kan begitu dia jadi Menhan, salah satu yang dilakukan dia membangun universitas pertahanan di sana, satu Di bukit perbatasan. di perbatasan, memastikan bahwa tadinya kan kampung itu agak terlantar tuh, air aja susah. Sekarang jadi berubah banget itu. Dia punya ini ya, punya relasi dan kedekatan dengan itu ya. Dan loyalitas pada orang-orang yang dianggap dukung dia. Makanya salah satu orang kepercayaannya di Rut Agrinas Pangan misalnya kan itu Pak Joe Mota kan itu juga Itu bukan Ambil hanya dari orang sana. lain, itu semacam Anak, anak ya. angkat lah itu ya. Iya. Jadi kalau soal loyalitas sih kelihatannya Pak Prabowo itu belum ada tandingannya. Kalau kita lihat sebagai presiden ya. Iya. Jadi itu seperti orang yang loyal itu betul-betul bisa diikat Iya. dan bahkan mungkin dikasih reward termasuk kedudukan yang mungkin Iya. untuk beberapa di antara kita gitu. Kalau bicara nasionalisme Mas, ini aku menarik. Ada teman yang ikut perjalanan presiden waktu ke Davos kemarin. Pertama kali beliau ikut dalam rombongan presiden ini. Terus dia cerita Bos. Jadi kalau kita misalnya 1 jam atau jelang mendarat, itu Pak Prabowo kan selalu bawa tim penyanyi, orkes lah, bawa orkesnya Pak Prabowo. Iya. Itu orkesnya itu penyanyi dan pemain musiknya itu memainkan musik lagu-lagu perjuangan di pesawat jelang touchdown. Lagu-lagu apa? Lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu nasionalisme, Halo Bandung, Maju Tak Gentar. Ini tuh cara merawat kebanggaan dan nasionalisme lah. Ini kalau bicara kemerah putihan itu ya. Itu kalau kita dengar pidato-pidatonya pun kan menggelegar soal merah putihnya. Ya, Tapi sama Bang Surya Paloh juga begitu kalau pidato kan. Iya, tapi kan Bang Surya Merah bukan putih. presiden. Itu Iya, beda. kalau menurut saya tuh itu
Pak Prabowo tuh kayak kiai di pesantren Hambalang lah gitu. Yang dan orang-orang itu santri-santrinya lah gitu. Banyak santrinya itu yang dari kecil-kecil. Ya kadang-kadang karena itu juga banyak kritik kan. Iya. Karena kok seperti limited gitu lingkarannya. Yang kemudian orang berpikir oh masuk ketemu harus lewat mereka. Lalu kemudian banyak masukan yang mungkin di luar sana bagus, tapi kemudian dengar orang-orang terdekat. Iya. Dan orang sudah mengatakan ada beberapa orang dalam ya ada limitasi sebetulnya. Misalnya masukan-masukan terhadap Pak Prabowo. Mungkin dengan Limitasi begitu, maksud abang apa nih? ada keterbatasan. Maksudnya laporannya ABS atau Yasmin atau gimana? Mungkin tidak persis seperti itu, tetapi sumber yang mereka sampaikan kan bisa terbatas. Oh terkurasi Iya. gitu Bang, ya. Jadi ya, mereka membandingkan- mengkurasi ya. Ada yang mengkurasi masukan. Ada dewan kurator gitu Iya, bisa. bisa. Tetapi ini yang kita dengar kan. Saking agak terbatasnya itu, kadang-kadang kita berpikir jangan-jangan ada perbedaan antara apa yang mau dikatakan oleh Pak Prabowo dengan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Itu hal-hal yang kemudian ada kritik tentang itu karena keterbatasan masukan. Ada orang dalam yang ngomong bahwa ya memang masukan itu hanya lewat pintu A, pintu B, pintu C, tidak terlalu banyak pintunya. Mungkin itu sebabnya belakangan Pak Prabowo misalnya memanggil banyak orang untuk didengar gitu. Nah, problemnya kan apakah didengar atau justru mendengar Pak Prabowo? Kan itu kan juga pertanyaan karena teman-teman yang pernah datang ke situ juga berasa bahwa lebih banyak mendengar beliau. Ya, mungkin juga ada gunanya karena mendengarkan mungkin juga baru akan mengerti. Iya. Iya. Nah, nih Bang, aku mau masuk ke situ nih. 2 minggu terakhir kita dihadapkan sebelum Pak Prabowo ke Amerika. Kan kita tahu lah bagaimana relasi Pak Prabowo dengan dunia usaha yang kita sebut challenging lah. Iya. Karena strum ada Satgas PKH macam-macam dianggapnya seperti itulah. Nah kemarin kan Pak Prabowo menunjukkan gestur yang terbuka kan dengan menerima para pengusaha dari Apindo. Iya. Beberapa waktu kemudian juga menerima naga-naga. Iya. Berapa naga tuh ya? Ada 5 ya Bang Don ya. 5 yang Lima. mewakili 9 kan. Iya. 9-nya hadir tuh. Iya. Ada Kalau siapa? haji kan udah bagian Iya. integral kan. Iya. Dan satu Nggak ya. perlu diundang lagi Iya, kan. dan yang Tuan menarik rumah, kan. dalam satu foto ya kan yang hadir juga turut hadir bersama para konglomerat besar itu adalah Profesor Sumi Dasko Ahmad. Iya. Jadi, Dan foto itu sebenarnya cuma sebentar, mestinya tidak boleh masuk tuh. Iya, barang Mesti ini tidak tapi boleh udah masuk. ada capture dikit. Iya, akhirnya ketangkap sedikit. Oh, ada Pak Dasko di situ. Abang ada catatan apa Bang soal itu Bang? Ya, kan kita memulai itu dengan gonjang-ganjing pasar modal kan. Dan itu menimbulkan semacam perasaan insecure dan instabilitas, perasaan. Padahal di pasar modal itu kan turun naik gitu mestinya dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita juga nggak tahu apakah situasi itu yang kemudian membuat ada alasan untuk mengganti atau menyuruh mundur OJK atau menyuruh mundur Dirut Bursa Efek. Ya, itu kita tidak tahu persis. Saya nggak punya informasi tentang itu. Tetapi sering kalau saya lihat polanya, oh ini ada scrimmage, lalu ada alasan untuk mundur atau disuruh mundur atau mengganti. Karena itu juga yang terjadi dengan Dirut BPJS yang baru diganti kemarin. Ali Gufron ya. Ali Gufron. Juga Menteri Keuangan. Ada urusan tentang Penghapusan ini BPI. Iya. Biaya premi pemanfaat bantuan apa ya? premi Indonesia. Saya coba dicari lagi. Penerima Tapi pokoknya bantuan. ada scrimmage di situ, lalu kemudian ada alasan untuk mengganti dirutnya. Walaupun saya sudah dengar sebetulnya pergantian itu sudah cukup lama sebelumnya. Kira-kira 3-4 bulan lalu dan kita juga udah tahu dikasih tahu bahwa nanti yang ganti itu adalah Jenderal. militer. Pokoknya PBI penerima bantuan iuran. iya. Jadi gitu. Itu hampir 96 juta itu. Jadi kalau kita 100 lihat hampir 100. oh ada urusan begini, lalu kemudian ada scrimmage, lalu kemudian ganti. Nah, tapi siapa tahu pola-pola serupa akan jadi lagi juga. Sama konglo-konglo ini gimana? Oh dan satu catatan Bang Don, penggantinya lagi-lagi
Jenderal Bintang 2. Iya, gitu. Kan Agak kita sama. pernah bicara di sini soal kekhawatiran untuk militerisme. Nanti posisi-posisi ini diisi oleh teman-teman dari militer. Tidak salah. Tetapi kan kalau kita bisa lihat apakah hanya di sini source-nya atau justru ada di tempat lain, kan itu kan mestinya harus terbuka. Kan militernya juga purnawirawan kan, Bang. Purnawirawan kan juga udah jadi sipil kan. Sudah jadi sipil, tetapi tetap aja orang kalau publik soldier never die. He just fade away. Tapi sebetulnya yang masuk itu relawan yang kebetulan pensiunan militer atau emang jalurnya militer. Kalau aku pikir itu kayaknya lebih relawan ya. Kebetulan memang relawannya Prabowo banyak pensiunan kan. Sama lah ketika Jokowi masuk ya relawannya masuk. Ketika SBY ya ini politik kita begitu. Begitu ada presiden baru relawannya pun masuk memasuki bisa jadi the winner takes all. Iya. Tapi BF lihatnya gimana? Ini tadi ketemu konglo-konglo itulah ya. Ini gesture apa yang coba Saya terus terang ya, bangun presiden? kalau saya lihat gitu, saya langsung ingat kesaksian saya waktu Pak Harto di Tapos loh. Benar. Karena gini, karena terpengaruh juga gara-gara Dan Pak Prabowo pasti juga member of Tapos ini dulu kan. nggak ada dia di Tapos waktu Nggak itu. ada. Tapi Dia terlalu memahami rendah lah cara itu. Dia Memahami terlalu cara rendah itu. lah. Tapi maksud saya itu mengingatkan saya kenapa, karena waktu itu bahkan orangnya sama tuh, Prayogo Pangestu termasuk yang dipanggil. Kalau yang lain tuh bapak-bapaknya kan. Ini second generation. Bapaknya Anthony ya, Lim Swee Oh iya, bapaknya Frankie. Frankie masih Eka Cipta. Yang baru Aguan lah. Ya, Aguan belum apa-apa Boy waktu juga itu ya. baru lah. Ya, Boy. Jadi menurut saya sama message-nya itu. Jadi Pak Harto juga message-nya dulu, kalian kan dulu bukan apa-apa jadi kaya raya karena kondisi negara stabil. Tapi Pak Harto waktu itu punya alasan, yang bikin stabil kan gue gitu kan. Tapi kalau kalian bikin perbedaan ini terlalu besar, terjadi gejolak sosial, kan kalian juga yang rugi. Solusi beliau kan minta supaya mereka semua kasih 20% sahamnya di perusahaannya kepada koperasi karyawan, tapi bukan dikasih gratis, dicicil melalui dividen. Tapi kan dilawan sampai akhirnya presiden jatuh tuh nggak jalan. Cuma Om Willem saya ingat yang otomatis ngasih. Yang lain tuh nawar 3%, akhirnya jadi 1%, akhirnya nggak kedengeran lagi. Nah kalau sekarang kayaknya Prabowo itu panggil kira-kira ininya sama, tapi caranya saya nggak musuhin kalian, tapi kalian udah cukup lah kan, kira-kira gitu. Itu juga disebut lah di buku yang kalian kasih ke aku nih, Paradoks Indonesia itu kan. Sekarang ini kasih soal state capitalism. Ya enggak, dia kasih ya sebetulnya state capitalism juga enggak sekeras itu sih, karena yang aku lihat tuh kalau kita modelnya ya, aku ngobrol sama Pak Jo itu di Agritnas itu. Jawa Mota. Kayaknya modusnya itu kan selama ini desa dapat kira-kira setahun 1 miliar kan anggaran. Jadi diambillah dia pinjaman ini 3 miliar untuk bikin gedung dan mobil dan sebagainya itu. Tapi nanti itu untuk jaminan dari kredit itu adalah uang yang 1 miliar tiap tahun ini ke banknya. Tapi ya kalau Pak Jo itu yakin nggak apa-apa nih 1 miliar setahun mau nanti pendapatannya bersih 1,6 miliar katanya. Jadi malah lebih gede gitu. Jadi seolah-olah dengan cara mungkin sekarang mau niru Koperasi Merah Putih itu mau dibikin kayak itulah ya, kayak apa Indomaret atau Alfamaret tapi dari versi yang kalau Alfamaret dan Indomaret kan dari Unilever dari Peroni. Kalau ini dari Kementerian Koperasi. Ini agak gagasannya menarik, tapi apakah itu bisa dieksekusi? Nah, itu sekarang pertanyaan. gini, Kalau dari niat sih, saya pikir sesuai lah dengan amanat Hatta bahwa bilang nggak mungkin demokrasi politik itu tumbuh sehat kalau tidak ada demokrasi ekonomi. Saya baru pulang dari kampung, Mas. Ternyata itu juga akan melibatkan teman-teman TNI di koperasi itu. Jadi rata-rata
mereka sekarang yang bekerja di situ. Tapi diawasi Untuk melakukan Babinsa. Di Nggak tahu saya. Babinsa juga tentara, Mas. Iya Babinsa. Enggak, tapi pengawas, mereka bukan pelaku. Kan uangnya itu sebetulnya bagian dari uang untuk desa yang 1 miliar itu. Dana desa. Dana desa. Dan dana desa yang dipakai kemudian total yang mereka pakai tinggal 300 juta. Menurut seorang kepala desa yang saya temui, 300 juta ini untuk beberapa urusan, lalu kemudian yang dipakai untuk bangun infrastruktur tertentu di desa itu tinggal 100 juta. Ya. Dibanding sebelumnya mereka bisa pakai. Dan ini lebih besar. gila-gilaan loh. Dia itu semua koperasi punya 1 truk, 1 pick up, punya gudang, Cold storage. punya cold storage. Itu cold storage untuk ini, untuk Nelayan nelayan. ya. Itu kan biayanya katanya 3 miliar ya. Itu yang mobil pick upnya kan yang diimpor yang rame. Oh iya, rame dari India. Ya, tapi saya tanya Dia juga sama diprotes sama Kadin kan. Iya. saya tanya juga sama Pak Jo tuh, gila kok kau impor mobil? Gimana katanya? Kalau aku beli buatan lokal bedanya 120 sampai 150 juta. Ada yang bilang bahkan sama aku tuh harga pickup India itu 100 juta. Jadi dia ngitungnya rupanya bisnis saja, kalau bedanya 120 juta kali berapa ribu, 100 ribu. Masalah nilai keekonomian aja Mas ya. Iya. Tapi ini Enggak, karena nanti cicilan si koperasinya jadi gede untuk mobil itu. Iya. Jadi Meskipun lebih diprotes sama Kadin sama macam-macam lah. Iya. Harusnya pakai yang Tapi TKDN-nya. dia bilang, tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Aku cuma melanjutkan aja karena aku tanya lewat WhatsApp. Dia bilang kalau truk semua dia beli buatan lokal, habis nggak cukup truknya itu di pasar. Supply-nya nggak ada. Supply-nya nggak ada, sehingga sisanya terpaksa dia impor karena ini harus jalan program ini. Iya. Tapi ada satu problem yang mungkin agak sedikit meresahkan ya Bang Don. Ada 3 lah. Satu, pertama tentang operasi ini nanti akan menggunakan dana desa yang selama ini privilege-nya dipakai oleh kepala desa dan BUMD. BUMDes ya. bukan BUMDes ya. BUMDes. Itu satu. Jadi ada jatah yang akhirnya terkurang dan ini berpotensi menciptakan instabilitas politik di level bawah. Karena pemainnya baru. Yang kedua, ada pernyataan dari beberapa menteri, baik menteri desa ataupun menteri koperasi yang keras sekali bahwa koperasi Merah Putih kalau udah jalan, ya kita berharap Indomaret, Alfamart selesai gitu. Terlalu keras itu mah. Iya, maksudnya mau mematikan mereka Iya. itu clear bahasanya udah bukan dari yang aling-aling kita bekerja sama, berkolaborasi, nggak ada tuh. Kalau ada you die. Itu Nah kan ini memang Ada satu lagi Bang, sorry. Yang ketiga, ini pemain retail lapangan. Nah, ini ada beberapa kayak misalnya salah satu teman kita di Tota Politik, ibunya tuh retailer pangkalan gas di kawasan Cilegon. Nah, karena adanya koperasi Merah Putih, ini kan masalah kuota kan. Jadi kuotanya itu jatah retailer rakyat ya. Iya. Itu berkurang dan harus dipasok kuotanya harus dialihkan ke koperasi Merah Putih. Artinya ini bukan Alfamart atau Indomart nih, tapi retailer yang sangat lokal yang punya dampak juga karena kuotanya jadi berkurang. Ya memang jadi soal ya, karena ini kan betul-betul top down kan. Jadi top down dan harus deliver. Iya. Jadi perintah presiden harus segera punya sekian puluh ribu koperasi Merah Putih, dan yang bisa membuat itu tercipta itu adalah teman-teman TNI ini. Jadi mereka itu yang bekerja. Saya ketemu kepala desa. Jadi kemudian mereka itu agak kehilangan gairah. Iya. Mereka ini siapa? Kepala desa. Iya. Oh. Kenapa? Mereka tidak ada di dalam urusan koperasi Tersisih itu. lah, mereka tersisih Iya. ya. Satu, kalau tadi ada orang yang mengeluh, loh nanti kalau sudah ada koperasi lalu kemudian kita jadi berkurang begitu, ya masuk di akal saja begitu. Nah sekarang pilihannya kan kayak makan buah si malakama. Jadi kalau kita makan ibu mati, tidak dimakan ayam mati gitu. Tetapi intinya kalau kita lihat, kalau koperasi desa itu betul-betul top down, lalu kemudian ini adalah proyek untuk mensejahterakan atau jangan-jangan sebagai proyek politik begitu, ya ini kita belum tahu hasilnya. Tapi yang jelas di desa itu sudah banyak cerita bahwa oh ini agak lepas dari
urusan-urusan kepala desa begitu. Dan tentara Karena top down tadi. Ya top down. Tetapi kan itu satu-satunya cara supaya ini deliver. Karena itu dikejar dengan jumlah angka. Kan gitu. Lalu kemudian kita belum tahu apakah itu juga akan membuat tentu gagasannya untuk membuat perekonomian desa itu hidup. Apakah seperti itu betul? Kita juga belum lihat. Dan organisasi yang bisa sampai bawah banget itu ya tentara salah satunya. Tentara memang. Kalau lihat itu saya bisa mengerti walaupun pertanyaannya apakah ini betul-betul akan membuat ekonomi di desa itu berputar, itu pertanyaan yang lain gitu. Tapi ini paradoks juga ya Bang Dodi. Ini kita bergeser ke topik yang lain. Pak Prabowo berbicara soal anti asing gitu berkali-kali. Mobilnya impor dari India buat Koperasi Merah Putih. Ini kan TV juga Smart TV-nya Smart dari TV India juga gitu. Ada punya konsultan asing juga di sana. Ya kan ini kan mengolok-olok nih gitu loh. Ini apa ya asingnya sampai mana nih? Ini sama kayak pertanyaan saya, negara mau ambil alih sampai mana? Asing nih boleh sampai mana nih? Sampai ruang makan, sampai dapur, sampai mana? Bolehnya gitu. Kan aneh banget gitu. Misalnya kayak Koperasi Merah Putih gitu. Kenapa nggak pabriknya aja suruh pindah sini kalau memang demand-nya gede? Kalau supply-nya nggak cukup ya kan? Iya, menghasilkan lapangan investasi di situ. Investasi loh. Target waktu kali bos. Ya itu tadi dikejar-kejar itu. Apa yang mau dikejar? Jalanin aja 2 tahun terakhir pemerintahnya, set up dulu semuanya, dihitung dulu. Jangan impulsif bikin kebijakan gitu loh. Ini bikin dulu baru mikirin kayaknya gimana. Kan sama dengan cerita MBG kan. Kurang apa orang mempersoalkannya sebelumnya. Kurang apa, tetapi kan jalan. Lepas dari ada sekian kasus keracunan. Ini tetap jalan. Kira-kira gitu. Kalau kita lihat ikut jalan pikirannya Pak Prabowo, kelihatannya ya pilihan minus malum, tapi kalau kita tahu bahwa ini lebih baik sedikit di atas yang ini, itu harus laser gitu. evil ya. Iya, kira-kira begitu. Kalau ini menurut saya soal antara tujuan, proses dan hasil. Kayaknya kalau Presiden Prabowo model JK juga, yang penting hasilnya. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, ya kan? Kalau JK jadi presiden mungkin modelnya sama juga seperti ini gitu. Cuman kalau saya lihat bedanya mungkin kalau Prabowo ini karena udah 10 tahun gak jadi presiden, dia punya banyak waktu gak jadi presiden merencanakan ini semua. Sehingga ketika jadi presiden tuh semua rencananya udah ada, tinggal dieksekusi doang. Ini wishlist lama nih, wishlist udah agak lama nih. Ya itulah yang gagasannya buku yang kalian kasih ke saya itu. Kita juga dapat Mas. Iya, paradoks Indonesia dan transformasinya itu kan sekarang ngikutin nggak buku kebayang itu aja. 10 tahun Anggaraka dengerin pidato ada wishlist baru kan. Pidatoin Anggaraka. Tapi lo bagus Pak, bagus ya. Ini kan orang Minang ya. Dirgayusa. Iya Dirgayusa nyatet kan. Udah tahu kita pembagian tugasnya ini geng meja makan nih kan. Iya. Ya tapi menurut Anak saya meja sih makan selalu loh. ada shock ya. Selalu ada shock dengan proyek yang begitu besar. Saya bukan orang yang a priori atau pesimis begitu. Tapi saya selalu melihat atau kita perlu selalu melihat itu dalam rentang waktu tertentu gitu untuk bisa melihat itu secara objektif. Seperti saya ke kampung itu banyak. Yang saya tanya itu dari satu desa ke desa itu adalah cerita tentang bagaimana koperasi desa. Koperasi Merah Putih. Itu dari kepala desa 3-4 orang itu bilang, aduh kita tidak pernah diikutkan. Tapi mereka sudah tahu bahwa ada tentara mempersiapkan ini, itu dan seterusnya gitu. Terus nanti gimana? Kita belum tahu akan seperti apa. Yang penting jadi dulu barang ini. Coba bayangkan. Tapi kalau itu tidak jadi kan, bagaimana angka yang sudah dikampanyekan bahwa kita akan punya sekian puluh ribu koperasi Merah Putih. Ini mungkin ada satu kepercayaan Pak Prabowo yang agak cocok sama ini. Beliau pernah sering mengutip gini soal kutipannya Einstein. Dia bilang the definition of insanity. Katanya kalau lu melakukan hal yang sama berkali-kali, tapi lu berharap hal yang berbeda, hasil yang berbeda, atau lu insane namanya. Makanya dia mungkin
beliau memang agak nggak wajar caraku karena aku melakukan hal yang berbeda dibanding hal yang selama ini kita pikirkan sebagai rumus Yang saya pikir normal. Mas, antara euforia ketika gagasan itu keluar dan kemudian pelaksanaannya, kan itu ceritanya, sehingga menimbulkan pertanyaan outputnya akan seperti apa begitu. Ya kita berharap karena belum bekerja gitu, mungkin akan lebih bagus, tapi juga kasih rentang waktu tadi kata ya Bang itu Don ya. kasih lihat Tapi waktu. kalian udah ketemu sama Pak Jo Demota itu kan pasti kan? Kan belum ngobrol kayak Mas BAM. Iya, kalau aku lihat itu nunjukin Kan langsung interogasi. nunjukin persiapannya tuh udah lama. Karena kalau kita ketemu Pak Jo sekarang tuh kita bisa lihat di HP-nya itu semua koperasi Merah Putih yang lagi dibangun tuh hari ini tahapannya udah sampai mana gitu. Ada fotonya karena Babinsa itu rupanya tiap pagi sama sore suruh bikin laporan, difoto, diupload, masuk ke dalam sistem komputer. Ngerti nih benar. Jadi sekarang tuh Pak Ada Prabowo ini kalau ya, mau lihat, dashboardnya gitu ya, Mas ya? jadi kalau Pak Prabowo tuh mau lihat, hari ini udah tambah berapa yang ini gentengnya belum jadi, yang ini garasinya belum jadi itu bisa Itu kelihatan, selalu bisa dipantau. selalu bisa dipantau ini, gitu loh. Ini bagi Pak Prabowo Kopdes Merah Putih ini kayak koperasi ABRI ini koperasi Ini apa namanya tuh? Apa kok inkapau ini loh. Enggak, beda. jadi apa yang di Halim apa di Inkapau. Inkapau. Hah? Inkopal, ya, ada Inkopal yang angkatan laut, Inkopal. Enggak, kalau yang aku dengar dari mereka sendiri ngomongnya, jadi ini kan dana desa itu hanya boleh bangun infrastruktur, ya kan, nggak boleh yang lain. Makanya dananya itu dipakainya kan bangun gedung. Nah kayak beli mobil kan nggak boleh, bukan infrastruktur kan. Puskopal namanya. Tapi mereka bikin gudang. Jadi yang akan mati menurut mereka yang akan mati ini para tengkulak. Karena kan sekarang ada nah ini paradok lagi. Jadi pemerintah melalui Kementerian naikin harga beras 6.500 sampai. Tapi kok di harga petaninya nggak naik. Yang menikmati kenaikan ini ternyata bukan petani. Loh, gitu. bukan yang diklaim oleh Pak Amran Sulaiman, justru petaninya yang merasakan berkah dari harga yang bagus. Justru itu makanya antara Mentan sama Agritna sih rada nggak sejalan kan. Nah kalau Gimana coba didalami dulu. Ya. Kenapa Anda punya kesimpulan gitu tuh? Karena Mentan pidatonya Mentan gue ingat banget ya. Karena petani itu paling happy karena harganya 6.500 justru itu bahkan menurut Agritna sekarang tuh belum ada swasembada pangan, kita kurang 3 juta ton karena datanya nggak benar. Data Kementan nggak benar. Ini karena kata siapa nih Mas turun nih? Ya kata orang-orang Agritnas lah. Agrinas Pangan. Secara umum mereka kan punya orang di Babinsa di mana-mana ngecek itu misalnya bangun 2 juta hektar di Merauke. Ada nggak tanahnya itu yang dibangun yang diklaim Kementerian Pertanian itu? Oh jadi kata Pak Jomota juga nggak segitu? Saya nggak bilang kata Pak Jomota. Dia kalau kita tanya dia bilang kamu kirim aja wartawan kamu ke sana cek. Ada nggak yang tanah yang dibongkar itu? Kan itu ngitungnya gampang. Kalau buka sekian juta hektar, itu perlu berapa traktor? Karena satu traktor tuh sehari bisa buka berapa. Jadi kalau kita ke lapangan, kita lihat aja ada traktor situ berapa lama dia udah ada di situ. Maksimum yang dia bisa bongkar berapa? Dan untuk mencapai swasembada, berarti kan butuh petani. Ada nggak orang, ada mobilisasi petani nggak misalnya? Ya, tapi kan mencapai swasembada itu ada 2 cara. Cara yang kalau cara kapitalis paling gampang adalah bikin rice estate. Jadi dikelola secara industri. Itu pasti paling cepat, tapi ya banyak rakyat tergusur kan. Atau cara yang membantu mereka supaya mereka nggak harus berhubungan dengan tengkulak. Supaya katakanlah sekarang dari petani itu harganya 4.000 per liter, padahal harga di pasarnya 14.000. Itu kan dari 10.000. 10.000-nya itu yang menikmati kan siapa? Ongkos transport apa segala macam. Gimana kalau yang antara ini dikurangin ya sehingga petaninya naik,
harga berasnya bahkan kalau perlu bisa turun. Ya itu kan pidato presiden Mas. Iya. Seperti itu. Makanya pupuk di. Makanya kalau menurut saya kan makanya beli truk, beli pick up ini itu kan untuk menghilangkan fungsi distributor tadi dari tengkulak. Selama ini kan yang membeli dari petani membawa ke pasar tengkulak. Oh jadi koperasi merah putih nanti yang menggantikan koperasi merah menggantikan tengkulak. Kemudian kalau mereka harganya nggak bagus, ya ditaruh di gudang dulu gitu kan. Gudang. Gini Mas, mau izin Mas ya. Iya. Ini kalau di dalam praktek permediaan dan teknologi ini Bang Mas ya. Ada orang jualan AI. Nih pakai AI nih, Ri. Segini nih harganya. Berapa harganya? Segini. Satu misalnya orang buzzer jualan komentar gitu. Satu komentar 2.000 gitu. Pakai manusia cuma 1.000. Lebih murah pakai manusia ngapain? Mesti pakai AI. Udah pertanyaannya apa? Jangan-jangan lebih beli mahal truk dan lain-lainnya lebih mahal daripada bayar tengkulak Mas. Biarin aja lebih tengkulak efisien karena mereka udah punya Ya, bisa, tapi kalau menurut saya contoh yang paling gampang gini. Contoh yang paling gampang adalah lihat apa yang terjadi sesudah ada market placement. Kan kita lihat tuh toko-toko glodok di mana kan pada mati karena sekarang antara konsumer dengan produsernya bisa lebih langsung. Mediasinya tuh kecil. Nah, kalau menurut saya Koperasi Merah Putih yang hebat tuh bukan bangunannya. Tapi bahwa sekarang ada sistem digitalnya. Itulah yang juga dilakukan oleh Indomaret, Alfamaret kan punya sistemnya itu yang canggih itu. Yang membuat dia deal sama Unilever langsung. Kalau lihat sekarang sih orang merasa akan ada perubahan seperti apa. Orang menunggu. Betul. Kira-kira begitu. Apakah perubahan ini akan membuat semua orang di desa itu lebih mudah, baik, ya. lebih baik dan seterusnya. Itu tetap masih ada dalam pertanyaan. Karena kehadirannya pun kan itu didesain dari atas. Jadi maka tadi ada tengkulak yang resah walaupun harus diberantas. Ada toko semacam warung yang ini biasa bisa juga resah. Saya bisa mati nih. Terus bagaimana orang-orang yang gede pun resah, Indomaret pun resah. Kira-kira begitu. Udah mau dibunuh. Ada petani gitu. Apa benar nanti harga beras yang saya jual di sini harganya pantas? Sayur yang saya produksi harganya pantas? Ini masih tapi secara ini sama kayak MBG Bang. Kantin sekolah kan pada nyusruk semua. Kira-kira begitu. Mama kantin ini gimana ya? Ya pasti ada korban saya itu di kampung, jadi saya tahu itu situasi kayak begitu itu. Iya itu belum diteliti tuh Mas Bambang soal bagaimana orang-orang yang selama hidup dari ini ya hidup dari logistik makanan untuk anak sekolah ya. Nggak usah gitu, nggak usah jauh-jauh, kita ngomong di media aja. Setelah iklan kita diambil oleh Facebook sama Google kan banyak yang mati. Ya untung ada Shortland. Kan bisa membuat berapa coba TV besar di Indonesia tuh sekarang PHK-kan ribuan loh. Iya kan. Tapi termasuk ribuan wartawan loh. Tapi ada satu Mas yang dibantu sama program magang hubnya Kemenaker tuh bagus tuh. Jadi disuplai oleh itu. Jadi yang bayarin negara dalam konteks anak magang. Whatever lah nanti kita bahas soal itu. Betul. Itu ada anak pembantu saya di rumah. Dia baru kena PHK. Aku kan bingung tanya gimana dia sekarang. Dia lagi tiap hari ikut kursus program itu dan dikasih makan di situ. Tapi kalau perusahaan digital yang mendistribusi media ini kan swasta lawan swasta Mas. Ini kan negara lawan swasta ya. Bagaimana Mas? Bukan justru itu. Sekarang kan gini, kita ngomong media ya. Kita ngomong yang dekat dengan kita semua media ya. Kita kan diambil oleh swasta yang namanya Google dan Facebook ya, dan kita nggak bisa ngelawan tuh Google sama Facebook. Coba kalau yang ngambil negara, kita bisa nih woro-woro ngomong, negara lu jangan ngambil kebanyakan. Coba sekarang lu mau bahkan dibantuin sama Trump tuh. Sekarang kita nggak boleh publisher right mempajak gitu, iya kan? Coba pilihannya kan gitu. Dan tidak ada kewajiban untuk kasih kita. Batal tuh publisher right yang waktu itu. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomong petani, ngomong di bisnis kita aja. Anda mendingan dirampok ya katakan. Oleh apalagi udah perusahaan besar swasta,
asing pula kan? Atau Nggak bayar pajak pula ya kan? Atau oleh negara saja. Atau diambil oleh negara. ya kita bisa nego. Kita bisa nego. Mendingan Kita sih mana bisa coba? nego. Swasta besar emang bisa nego sama negara. Pasti bisa lah. Nggak mungkin swasta besar nggak bisa nego. Udah pegang burung. Gini, juga, Pak, maksudnya gitu. gini. Kalau Google dia bisa dibela sama Trump kan, lawan ini. Kalau di kita mana ada swasta besar di Indonesia yang nggak deket dengan penguasa? Hampir nggak ada kan yang gede-gede. Ada nggak? Bahkan mereka jadi gede karena penguasa. Jadi buat mereka dekat dengan penguasa itu adalah suatu keniscayaan. Kalau saya Tinggal masalahnya kan ada penguasa baru. Jadi mesti ada transisi dari dekat dengan penguasa lama menjadi dekat dengan penguasa baru. Kalau buat penguasa besar mah Ini gitu. kan soal pergantian pemain. Iya. tapi Jadi pergantian pemain Tapi yang kan baru. tadi itu kan sebenarnya problemnya adalah kebijakan yang akhirnya menyingkirkan orang kan gitu. Iya. Ini kan apa bedanya sama pembangunan waduk, gedung Kedung Ombo. Kedung Ombo yang sama Gajah Mungkur. Gajah Mungkur yang menyingkirkan tanah-tanah rakyat kan ini sama aja problemnya. Iya. Ketika ada Makanya. sebuah kebijakan yang kemudian menyingkirkan orang-orang yang Tanpa melibatkan orang-orang yang tadinya Betul. berkecimpung Karena di ini industri. top down kan itu sama tuh, gitu loh. ya makanya sebenarnya bukan soal top downnya, soal pelaksanaan ya kamar saya. Kedung Ombo dulu saya ingat. Nah, ini Gitu. Karena aku ikut ke sana Kedung Ombo ya. bagus juga pancingan lo. Kedung Ombo ya. Itu kan masalahnya Kedung Ombo itu membuat mungkin 200.000 petani yang tadinya cuman bisa sekali panen bisa jadi dalam 2 tahun 3 berapa kali panen, hampir 2,5 kali lipat lah kira-kira gitu. Tapi itu yang diuntungkan. Orang yang jadi tenggelam ini kan dirugiin, lalu dikasih ganti rugi yang kecil. Padahal keuntungan yang diterima oleh yang 200.000 gede. Yang nggak fair di situ kan. Makanya harus ada konsep bagi untung. Kalau saya dulu waktu protes, kita bilang petani yang ditenggelamkan ini dikasih tanahnya yang paling diganti tanah yang paling bagus setelah danau itu terjadi, sehingga mereka juga ikut menikmati untungnya, bukan Itu cuma menikmati idealnya. untungnya. Tapi Iya. Orde Baru kan tidak melakukan itu kan. Iya, malah dituduh komunis kalau ngelawan. Sama ibu-ibu kantin ini Nah, sekarang iya. Begitu sekarang masuk barang komunis, Ya. itu habis itu. Selesai barang itu selesai. ada negosiasi. Iya. Nah, Semua sekarang mereka yang mendukung pun dianggap Komunis. orang-orang komunis. Bang, sekarang Saya ingat Romo Mangun itu dianggap sebagai komunis. Nah, sekarang jangan-jangan dituduh kali asing code. Nah, ini menarik kalau kata Ari, apakah ibu-ibu kantin yang selama ini hidup dan menyekolahkan anaknya, mungkin ada yang sampai sarjana sampai S2 dari itu adalah komunis. makan anak sekarang sekolah, ada. atau kayak tadi Enggak, Mas. retailer pangkalan gas di Cilegon. Ya kita Ya, harapkan sekarang jatahnya sebetulnya. berkurang hampir 60%. Kalau sudah ada ini, maka harus kan bisa dilihat langsung di lapangan kan. Orang-orang yang bakal tersingkir bisa diapain? Kan gitu. Ya. Orang-orang yang petani itu bisa akan hidup berapa bagus meningkat dari hasil jualannya. Pokoknya orang yang beternak akan berapa bagus lebih baiknya. Kan dengan asumsi bahwa ketika mereka membuat koperasi desa ini, tengkulak tadi, memang tengkulak itu harus dibasmi. Janganlah, tengkulak yang baik banyak juga loh. Iya, enggak Mas. Kalau menurut saya banyak juga yang jelek. Tapi Yang poin jelek lebih banyak, tapi poin ada saya juga yang adalah baik. bahwa orang-orang ini harus diperhatikan sehingga ketika koperasi merah putih itu jalan, ada manfaatnya untuk mereka. Kan tentara tuh TNI kan sudah lihat betul-betul di lapangan. Ada manfaatnya Bang. Jangan sampai orang ada yang loose gitu. Ya, tengkulak sama rentenir itu kayak misalnya aku pernah penelitian di pasar tradisional. Mereka butuh duit jam 4 pagi. Pinjam Nggak ada, BRI belum buka Nggak bos. ada, ya. Koperasi belum buka. Ada lah kawan rentenir ini kan kau butuh berapa? Tengkulak ini ya. Rentenir itu sekarang di desa itu banyak. Beda ya. Pokoknya itu kawan dulu lah pokoknya kan. Itu Hadir Mas. rentenir hadir sejenis koperasi. Iya. Jadi koperasi Tapi itu bukan di kampung saya itu ada namanya koperasi mingguan. Orang minjem tiap minggu bunganya.
naik terus. Hitung-hitung, saya hitung setahun bunganya itu bisa 40%. Iya. Nah, Bisa tapi dibayarkan. makanya tapi kan mereka yang Tapi kan mengambilkan mereka solusi mau- buat dan mereka yang menanggung risiko kalau petani itu nggak bayar, ya kan? Iya betul. NPL pasti kan tinggi kan kalau kayak ini kan. Iya. Enggak, kalau menurut saya gini, pertanyaanku soal emak-emak nih. Nggak ada BI checking nih Mas. Nggak ada. Kita kembali ke emak-emak nih, ya. Aku nanya sama lo, dalam kondisi Indonesia mana? Kalau emak-emak dapat hak kantin di sekolah, Ya. dia punya hubungan nggak dengan penguasa sekolah? Mostly iya. Iya kan? Itu Ada cara bekerja ondalnya di lah, pasti Indonesia. kan? Itu how Indonesian works. Iya. Iya kan, tapi kan Lo kalau problemnya- punya, aku tanya lah. Emang yang gede nggak menurut Mas Bambang? Itu orang Indonesia dapat kuota- banget, Mas. Mas, menurut Mas Bambang orang dapat kuota bawang putih, dapat kuota kedelai. Nah, itu betul. nggak rente. Tapi kan dari problemnya kekuasaan. Mas, problemnya berarti kalau itu jadi problem, ordal ya dibikin lebih fair aja sistem perkantinan. Kan Iya, itu betul, aja. iya. Masalahnya Ordal bisa Kalau menurut aku idealnya, makanya aku bilang masalahnya di eksekusi. Kalau idealnya kan, mestinya yang pertama dapat tawaran itu adalah ibu kantin. Nah, Lo ya. bisa nggak bikin ini dengan syarat gini? Kalau bisa go on. Karena mereka udah terbukti kan, Betul, nggak terbukti. keracunan, nggak apa. Iya, yang Tapi paling- kalau lo nggak bisa, sorry out gitu. Yang paling pusat repot. ambil alih. Iya. Yang Gampang paling banget. repot itu kan orang mulai berpikir bahwa apa yang saya buat ini adalah sesuai dengan keinginan orang atau kebutuhan orang di bawah. Menurut pikiran dia. Padahal yang di bawah itu bisa beda sekali gitu. ya, Dia ini maksudnya orang pusat. Taruh nanti orang yang menjalankan koperasi desa ini bukan koperasi ada merah jokes putih. nih gini bang, Ah. ada jokesnya lucu. Oke. Ini kawan ini dari dulu makan seblak, makan lain-lain, nggak pernah sakit perut bang. Ya. Makan MBG keracunan, makan kotornya sama ini. Tapi kan justru itu problemnya. Gini nih. Jangan-jangan ada ramuan bakteri. Ada cerita gitu kalau iu ke kampung-kampung Iya, itu ada. Baru dari kampung. Ada cerita Nah, begitu. kalau menurut aku itu justru itu problemnya. Jadi orang Ada itu jokesnya gitu. banyak berpikir MBG itu memberi makanan gratis pada orang yang nggak bisa makan. Ya. Sebenarnya tujuannya itu ada dua. Itu benar, tapi yang juga penting mendidik anak sejak kecil supaya makan makanan bergizi. Betul. Karena sekarang banyak sekali makanan tidak bergizi sehingga penderita Hidup sih hidup stunting, penderita stunting tuh hampir separuh tuh bukan orang miskin. Iya, ini kayak Nanang ini Mas, dia dari kecil nggak pernah cuci Iya, tangan sebelum iya, makan. katanya nggak pernah Paling diajarin baiknya nggak makan pernah sayur, dipanasin ya dengan kan? kukus. Kasarnya begini, dari orang terbiasa Hidup terlalu dia banyak masih makan hidup, kerupuk tahu-tahu mau kawin. menjadi makanan yang lebih Atau tidak nggak gizi. usah kalau yang orang kaya. Ini sekarang kalau di Jakarta ya, ini juga harus dipikirin. Banyak makanan MBG nggak dimakan loh sama anak-anaknya. Ditaruh aja kembali. Karena mereka udah terbiasa makan fast food. Makan makanan-makanan yang dibilang apa junk food itu. Ya, sehingga ya mereka nggak tertarik makanan yang bergizi. Nah ini juga persoalan lain lagi. Masalahnya Mas yang rame di media makan MBG ini masuk rumah sakit. Iya. Itu yang ada di kepala kelas Iya, menengah iya, atas iya. Mas Iya. itu problemnya gitu. Tapi memang harus segera diperbaiki ya. Harus kekurangan-kekurangan memperbaiki. itu. Kalau di India itu lebih gampang deh caranya. Dia bikin undang-undang yang mewajibkan semua sekolah menyediakan makan. Ya. Ya, sekali makanan bergizi dan makanan. Jadi pemerintah tinggal mengawasi aja gitu. Nah, ini ada jawaban presiden nih, gue bacain ya. Di acara waktu beliau mau memberikan bintang Mahaputra kepada Kapolri. Kapolri, ya, dan sudah memberikan bintang jasa utama kepada Prof Dadan ini. Presiden mengatakan bahwa program MBG memberikan dampak nyata terhadap kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Ini dari CNBC Indonesia. Hal ini terlihat dari menurunnya rasio ketimpangan atau Gini ratio di sejumlah daerah. Kata Presiden, saya mendapat laporan dari beberapa kabupaten kepala daerah sekarang yakin manfaat dari MBG karena mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Itu diukur dari Gini ratio. Kali ini sekarang Gini ratio berkurang. Karena Berapa SPPG kurangnya? mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Beliau nggak menjelaskan nih kurangnya berapa Mas. Abang jangan terlalu keras Abang juga kalau Bang jangan Presiden. keras sama saya. Poin saya kadang-kadang kita Itu berpikir terlalu apa cepat. laporannya benar Iya, gitu ini loh. kita mencurigai laporannya. Karena ini data dari Apindo juga paten. Kata Apindo semua paten Pak. Ya, Pengusaha-pengusaha matanya benar. emang Apindo berani bilang, asosiasi pengusaha bilang, Pak itu nggak benar, Pak mana berani asosiasi pengusaha Itu bilang sama gitu dengan lah. para konglomerat juga pasti Iya. bilang Bapak Bagus. Masa orang kayak Pak
Sofian Wanandi gitu-gitu nggak berani mau presiden bang? Hah? Pak Sofian Sebetulnya enak berdiskusi dengan Pak Prabowo, tetapi kalau kita kan Kasih nothing data. tulus. Ya, Kalau enggak. kita berdiskusi kita dapat apa juga enggak, kita juga mau apa juga enggak. Tapi kan kalau abang kan teman konglo kalau sebenarnya kan? kalau Konglo sama orang Apindo kan berkepentingan dengan itu. Dan kita Iya. Nah itu tadi pertanyaannya Mas Bea yang baru kepikiran saya. Apa tuh? Pilih di isap sama korporasi Asing pula. Asing pula. atau Nggak negara. bisa nego. Nggak bisa nego atau negara. Nah, Saya sih merasa kalau diisap sama korporasi memang sudah nature-nya menghisap. Kalau negara kan bukan nature-nya menghisap gitu that's loh. the nature of kapitalisme gitu loh. Emang tetapi sekarang berubah bahasanya. Saya interview Mas Wijayanto Samirin. Iya. Ini banyak orang maki-maki oligarki, tapi sebetulnya yang sekarang berubah itu adalah apa namanya kapitalisme crony. Jadi crony betul ganti pemain. Aku baru nonton dokumenter di Vietnam. Vietnam kan 10 tahun ini kan dahsyat sekali pertumbuhannya. Jadi gini, ada petani kopi namanya mereknya King Coffee. Dia udah ekspor sampai ke Amerika, ke Eropa segala macam. Vietnam kan salah satu penghasil biji kopi yang terbesar juga di dunia. Nah, salah satunya si ibu-ibu ini King Coffee. Tahu nggak siapa yang ngajarin Vietnam kopi? Ya pasti kita gitu kan. Indonesia. Lo mau ngomong gitu kan. Ya itu pasti. Udah. Nah, ini konteksnya gini. Semua lahan itu punya negara, Bos. Iya. Ya. Dan aku compliance-nya 100% kepada aturan. Aku ikut, aku diberikan hak atas tanah ini untuk berproduksi dan aku jadi kaya raya sekarang. Cuma satu syarat, nggak boleh aku kritik negara sama sekali. Iya itu dia. Kan sama Cina kan. Nature-nya pengusaha. Iya. Maksud lu ya gitu kan, akhirnya negara dulu yang kuasai kan. Aku kasih konsesi, tapi kalau kamu berisik, aku cabut kau. Tapi fakta kita kan kita datang dari bahwa ini kan soal kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah kita boleh punya gitu. Kalau negara komunis kan you nggak boleh punya nggak ada, tanah. betul. Jadi you hanya boleh mengerjakannya. Zaman SBY itu kan berapa kali bikin infrastruktur summit. Duit banyak nggak bisa dieksekusi karena setiap kali mau dieksekusi nggak bisa bebasin lahan. Baru akhirnya bikin undang-undang membebaskan lahan. Iya. Nah, yang menikmati Pak Jokowi karena ketika Pak Jokowi jadi presiden, itu rencana semua udah ada, sekarang bisa bebasin lahan, cukup kasih uang di Mas, pengadilan. kembali ke pertanyaan Ari tadi. Pak Prabowo soal asing agak serius. Cuma impor tadi, padahal yang punya Zyrex protes, Kadin protes, kenapa nggak pakai punya kita? Memang tadi yang paling nilai akhir itu bagaimana nilai keekonomian. kesepakatan kita dengan Amerika. Iya. Terus yang berikutnya Pak Prabowo ternyata banyak, tadi Mas BHM sempat cerita soal Karen Brooks. BHM kenal betul. Dan itu ada di sering berdiskusi dengan Pak Prabowo katanya. Itu gimana tuh? Nata logikanya itu gimana? Logika Prabowo itu beda. Apa sih yang dimaksud antek asing? Antek asing itu orang Indonesia yang bekerja untuk kepentingan orang asing. Oke. Kalau Karen Brok di mata Pak Prabowo dan itu orang asing yang bekerja buat kepentingan Indonesia. Gitu loh. Jadi Karen Brok sama Lucien itu adalah antek Indonesia gitu loh. Iya. Ngerti ya? Orang kayak Laksamana Maeda ini ya. Iya. Dan orang kayak Karen Brok itu saya kenal pribadi ya. Ini orang scholar dulu, ambil PhD, dia orang Cornell. Tahu lah Cornell kayak apa kan. Memang orang yang mencintai Indonesia gitu loh. Ya, sangatnya. Bayangin orang pada saat Orde Baru bisa deket sama Ibu Mega. Itu kan orang berisiko bagi orang asing deket dengan seorang oposisi. Makanya Mega juga deket dengan dia karena dia tahu orang zaman saya sulit aja dia mau jadi teman saya ya kan. Makanya ketika Mega jadi presiden, ya masa dia harus itu kalau asing nggak boleh berteman sama saya, justru orang yang ngambil risiko ketika saya susah datang wajar dong. Nah, justru menurut saya karena kedekatan si Karen Brok ini dengan orang-orang di Indonesia yang berpengaruh, akhirnya dia ditarik oleh kepentingan Amerika. Ya, karena saya ingat zamannya Pak SBY aja zaman
sesudah zaman Ibu Mega, dia tuh ditarik oleh White House menjadi penasehat security itu di kantornya Dan Quayle. Dan Quayle tuh Wakil presiden. Saya kaget. Kok bisa orang scholar menjadi birokrat security, itu kan kepala security di sana. Dan hebatnya dia ini menunjukkan dia profesional. Ketika terjadi pergantian pemerintahan dari Bush ke Clinton, dia malah di National Security Council itu dia malah naik jabatannya gitu. Bahkan saya pernah bertempur sama dia waktu dia di generasi Bush. Karena waktu itu kan ada masalah Mega mau menggulingkan pendukung Mega mau menggulingkan Gus Dur. Ya kan? Saya berpendapat sebenarnya ini mereka kan duanya sahabat, ngapain bertengkar. Diatur aja lah, waktu itu Gus Dur jadi kepala negara, Mega jadi kepala pemerintahan atau sebaliknya gitu. Dan kelihatannya Bu Meganya udah oke, karena Mega itu nggak tertarik sebetulnya untuk jadi kepala pemerintahan. Dia sebetulnya lebih tertarik sebagai kepala negara. Ya orang yang seremonial lah gitu, tapi jangan urusan yang tetek bengek administrasi gitu. Nah, cuman waktu itu kalau Karen Brook tuh sangat mendukung Mega jadi presiden gitu. Nah, konteksnya dengan Pak Prabowo? Konteksnya dengan Pak Prabowo? Kemudian karena dia dekat dengan Mega, ketika Prabowo dekat dengan Mega kan pernah jadi calon cawapresnya. Ya pasti mereka dekat lah di situ. Gitu ya. Dan dia tuh memang orang yang karena jabatannya di Gedung Putih, kemudian di Amerika Serikat juga kenal dengan banyak orang-orang penting. Jadi kalau ada pejabat Indonesia mau ketemu senator, mau ketemu orang-orang penting di Amerika, dia bisa membantu gitu loh. Jadi lesongnya. Karena orang-orang Amerika yang cinta Indonesia tuh kan nggak banyak. Nah, cuma saya terus terang melihat dia berubah sejak dia udah pensiun dari dia jadi swasta, udah selesai kan di zaman Clinton, lalu dia menjadi konsultan. Nah dia termasuk, ini jadi bergabung dengan Rizal Malarangeng menyelesaikan masalah di Jawa Timur cepu. Akhirnya menemukan solusi cepu itu tim mereka gitu loh. Mungkin karena gabungan antara Rizal Malarangeng dengan Karen Brook ini ya, karena ada menyangkut Exxon Mobil ya. Yang akhirnya kan ketemu satu formula ya yang bisa disepakati oleh kedua pihak hingga jalan proyek itu. Proyek itu tadinya lama loh, bertahun-tahun tertunda itu. Akhirnya jalan itu. Bahkan dia pernah lagi kontak saya satu saat, dia minta saya cari orang, dia menemukan teknologi, ini menunjukkan kecintaan dia pada daerah ya. Dia menemukan teknologi pesawat terbang drone yang bisa bantu puskesmas Indonesia di pedalaman untuk misalnya barang-barang obat-obat yang penting. Kan kalau di Papua gitu jalan berapa hari udah keburu mati orangnya. Dia pakai drone gitu, dia bisa otomatis di tempat itu dia drop pakai parasut gitu. Cuma waktu itu saya cari teman-teman nggak ada yang tertarik gitu. Jadi intinya tadi perbedaannya Pak Prabowo. Pak Prabowo menganggap artek asing adalah orang Indonesia yang bekerja untuk kepentingan asing. Untuk kepentingan asing. Kalau orang asing yang kerja buat dia justru itu anteknya Indonesia gitu loh. Orang asing yang antek Indonesia. Sudah honggronya itu masuknya kategori. Jelas kalau sudah kan kerja buat pemerintah Belanda. Enggak ada buku wawancara penyesalannya Mas. Iya, kalau itu kan sesudah pensiun. Mea culpanya karena udah dekat ya kan. Oke lah. Kalau kata Bang Udot minus malum kan. Minus malu. Kalau kita ini bahasa Romo, Bos. Kalau kita berdua minus malu, Bang. Kalau bahasa agak akademis ya, kalau bahasa akademis itu ada hubungan namanya principal sama agent. Nah, siapa yang principal, siapa yang agent. Nah, supaya nggak minus malu, Mas, supaya biasanya kita tuh malu kalau mobil kita tuh kusam, jelek kotor. Harus kalau dibilas sama show. Ini pesan promosi ya, boleh itu. Bisa. Tapi jangan dipakai di kepala ya, meskipun iya, Pak. Bang Don mau pakai buat keramas berbahaya. Ini meskipun bisa kinclong juga. Cuma tidak disarankan. Dan mobil India bisa kinclong juga ya. Iya. Sampai jumpa lagi.